Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Kusmawardani, NPM 19751060, Program Studi D3 Agribisnis Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan mengidentifikasi input pertanian, yaitu furadan 3GR dan pupuk mutiara 16-16-16 untuk memenuhi ujian akhir praktikum bisnis input pertanian. Ini saya akan mengidentifikasi input pertanian, yaitu pestisida dengan jenis insektisida dan juga nematisida, yaitu furadan 3GR. Salah satu merek dagang insektisida yang juga nematisida berbentuk butiran atau granul yang digunakan untuk mengendalikan berbagai jenis hama pada tanaman. Furadan 3GR merupakan insektisida atau nematisida sistemik racun kontak dan lambung berbentuk butiran berwarna ungu untuk mengendalikan hama-hama pada tanaman padi dan jagung yang dapat diaplikasikan dengan cara ditabur. Furadan 3GR berbahan aktif karbofuran yang memiliki spektrum cukup luas, sehingga dapat digunakan untuk mengendalikan berbagai jenis hama termasuk hama yang ada di dalam tanah. Yang saya pegang ini, furadan 3GR berukuran 1 kg. Spesifikasinya merek dagang yaitu furadan 3GR, bahan aktif karbofuran 3%, formulasi GR atau granular atau butiran, berwarna ungu, cara kerjanya yaitu sistemik, jenisnya insektisida atau nematisida. Manfaat furadan 3GR bagi tanaman. Yang pertama, secara umum bermanfaat untuk mengendalikan hama yang mengganggu tanaman. Yang kedua, untuk pengendalian hama pada tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Yang ketiga, bermanfaat untuk mengendalikan hama pengganggu tanaman hias. Yang keempat, tanaman tumbuh sehat dan subur karena tanpa gangguan hama pada akar sehingga dapat menyerap nutrisi dengan baik. Yang kelima, produktivitas tanaman tidak menurun karena tanaman jauh dari serangan hama. Yang keenam, pertumbuhan bibit di persemaian lebih optimal karena bebas dari serangga, bekicot, cacing, dan sebagainya. Kelebihan furadan 3GR, yang pertama berbentuk butiran yang mudah diaplikasikan dengan cara ditabur. Yang kedua, bekerja secara sistemik dan efektif untuk mengendalikan hama tanaman. Yang ketiga, efektif untuk mengendalikan hama di dalam tanah seperti nematoda dan orong-orong. Yang keempat, daya simpan lama dan tidak mudah rusak. Yang kelima, dapat diserap oleh akar dan didistribusikan ke seluruh jaringan tanaman sehingga efektif untuk mengendalikan hama yang ada di dalam tanaman seperti nematoda, penggorok daun atau leaf miner, dan penggerek batang. Yang keenam, dapat digunakan untuk mengendalikan hama penggerek daun atau oteng-oteng. Yang ketujuh, dapat digunakan untuk mengendalikan hama bekicot atau siput pada tanaman tomat, semangka, atau timun. Yang kedelapan, efektif digunakan untuk mengendalikan hama uret atau penggerek batang pada tanaman padi dan jagung. Memiliki kelebihan, furadan juga memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, tidak efektif jika diaplikasikan dengan cara penyemprotan. Yang kedua, diserap oleh akar dan didistribusikan ke seluruh bagian tanaman termasuk buah. Berbahaya jika diaplikasikan pada tanaman sayuran dan tanaman semusim yang berumur pendek, karena residu yang ditimbulkan dapat bertahan dalam waktu yang cukup lama. Yang ketiga, dapat mengakibatkan kerusakan pada tanah jika sering diaplikasikan dalam jangka waktu yang lama. Karena karbofuran tidak hanya membunuh hama, tetapi juga membunuh seluruh makhluk hidup yang ada di dalam tanah seperti cacing dan mikroorganisme pengurai lainnya. Selanjutnya, cara pengaplikasian furadan pada tanaman jagung. Hama pada tanaman jagung yaitu penggerek tongkol. Dosis formulasi 5 gram per tanaman. Padi sawah, hama pengganggunya yaitu penggerek batang. Dosis formulasi 25,5 kg per hektar. Selanjutnya hama putih
Dosis formulasi 12,75 sampai 17 kg per hektar. Hama pelipat daun. Dosis formulasinya yaitu 8,5 sampai 17 kg per hektar. Cara pengaplikasian Furadan 3GR cukup mudah, yaitu dengan menabur butiran-butiran furadan pada media tanam, baik pada media tanam lahan yang luas maupun terbatas seperti tanaman dalam pot. Waktu pengaplikasiannya yaitu apabila populasi atau intensitas serangan hama telah mencapai ambang pengendaliannya sesuai rekomendasi setempat. Apabila belum jelas, hubungi petugas pertanian yang berwenang. Furadan 3GR diproduksi di PT Bina Guna Kimia. Jenis izin pada PT ini yaitu tetap. Tanggal akhir izinnya adalah 22 Agustus 2021. Nomor pendaftaran PT ini yaitu RI 010101197416. Aturan penyimpanan Furadan 3GR yaitu simpanlah di tempat yang sejuk dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Diterangkan pada bagian depan kemasan Furadan 3GR bahwa insektisida atau nematisida ini diperuntukkan tanaman padi dan jagung saja. Namun setelah saya baca dari literatur yang ada di internet, bisa juga digunakan pada tanaman cabai, tomat, semangka, timun, kacang hijau, dan lain sebagainya. Peringatan bahaya dapat menyebabkan keracunan melalui mulut, kulit, dan pernafasan. Insektisida ini berbahaya terhadap hewan peliharaan, ternak, binatang liar, dan ikan. Informasi tersebut terdapat pada bagian samping kemasan Furadan 3GR. Maka dari itu, petunjuk keamanan Furadan 3GR pada waktu menggunakan, jangan makan, minum, ataupun merokok. Pada waktu membuka wadah, memindahkan dan menaburkan, pakailah sarung tangan, pelindung wajah ataupun masker, baju berlengan panjang, dan celana panjang. Tidak dibenarkan pemakaian Furadan 3GR sebulan sebelum panen. Sebelum makan, minum, atau merokok, dan setelah bekerja, cucilah dengan sabun tangan dan bagian tubuh lainnya yang terkena insektisida. Setelah menggunakan peralatan, bersihkanlah dengan air semua alat untuk menakar dan menaburkan, serta cucilah pakaian dengan sabun. Jangan mencemari kolam, perairan, dan saluran air dengan insektisida ini atau wadah bekasnya. Simpanlah secara tertutup rapat di tempat sejuk, terkunci, serta jauhkan dari jangkauan anak-anak. Jauhkan dari bahan makanan dan minuman, serta jauhkan dari api. Rusaklah wadah bekas pakai dan tanamlah di dalam tanah sekurang-kurangnya 0,5 meter dari permukaan tanah, serta jauhkan dari sumber air dan pemukiman agar tidak mencemari lingkungan sekitar. Gejala dini keracunan Furadan 3GR yaitu pusing, mata berkunang, lemas, penglihatan kabur, kejang perut, banyak mengeluarkan air liur, buang air besar, dan muntah-muntah. Apabila satu atau lebih gejala tersebut timbul, segera berhentilah bekerja, lakukan tindakan pertolongan pertama, dan segera pergi ke dokter. Petunjuk pertolongan pertama apabila keracunan Furadan 3GR yaitu yang pertama, tanggalkan pakaian yang terkena insektisida dan cucilah kulit atau bagian tubuh yang terkena insektisida dengan air dan sabun. Yang kedua, apabila insektisida mengenai mata, cucilah dengan segera mata yang terkena dengan air selama 15 menit. Yang ketiga, apabila insektisida tertelan dan penderita masih dalam keadaan sadar, maka dengan segera penderita dapat memuntahkannya dengan memberikan minum segelas air hangat yang diberi 1 sendok garam dapur, atau penderita dapat memasukkan jari tangan yang bersih ke dalam tenggorokan. Usahakan terus pemuntahan sampai cairan muntah menjadi jernih atau bersih. Jangan diberi sesuatu melalui mulut apabila penderita dalam keadaan tidak sadar atau pingsan. Yang keempat, apabila insektisida terhisap, bawalah penderita ke tempat yang berudara segar, lakukan pernafasan buatan atau berikan oksigen. Perawatan oleh dokter. Apabila penderita mengalami keracunan berat, suntikan 2 mg antropin sulfat secara IV atau IM.
Ulangi penyuntikan setiap 20-30 menit sampai terlihat gejala keracunan ringan dengan antropin yaitu muka merah. Tachycardia mencapai 140 per menit, sekresi kelenjar, aksokrin dihambat, dan midriasis. Jangan menggunakan oksim seperti 2-PAM. Kalau terkena mata, gunakan 1 tetes mata homatropin. Selanjutnya saya akan mengidentifikasi input pertanian mengenai pupuk Mutiara NPK 16-16-16. Pupuk ini termasuk ke dalam kategori pupuk majemuk. Pupuk ini adalah salah satu pupuk andalan dan sering digunakan petani, baik itu petani buah, bunga, palawija, maupun hortikultura. Tentu hal ini tidak lepas dari hasil panen, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Pupuk Mutiara NPK 16-16-16 adalah salah satu jenis pupuk yang diproduksi Yara Internasional ASA, perusahaan agrokimia yang berpusat di Oslo, Norwegia. Bisnis utamanya adalah produksi pupuk nitrogen yang mencakup produksi nitrat, amonia, urea, dan bahan kimia berbasis nitrogen lainnya. Di Indonesia, pupuk Mutiara NPK 16-16-16 didistribusikan oleh PT Merauke Tetap Jaya, berkantor pusat di Medan, Sumatera Utara. Selama ini, PT Merauke Tetap Jaya dikenal sebagai perusahaan distributor pupuk di Indonesia yang menawarkan lebih dari 30 produk pupuk termasuk pupuk gizi tunggal, pupuk multinutrisi atau majemuk, dan pupuk larut air. Pada pupuk Mutiara NPK 16-16-16, nomor pendaftaran Kemtan yaitu 01.2018.414. NPB-nya yaitu 103-572-170282. Kode produksi pupuk Mutiara NPK 16-16-16 yaitu 02-101-2201 dan masa edarnya yaitu 3 tahun. Spesifikasi pupuk Mutiara NPK 16-16-16 yaitu total nitrogen atau N 16,0% terdiri dari nitrat N 6,5% dan amonium N 9,5%. Total fosfat P2O5 16,0% terdiri dari P2O5 larut air 11,5%. Total kalium oksida K2O 16,0%. Berat jenisnya 1,04 kg per liter. Granulometri atau 2-4 mm 85%. Pupuk Mutiara NPK 16-16 yaitu berwarna biru. Manfaat pupuk Mutiara NPK 16-16-16 yaitu tanaman tumbuh dengan sehat dan memaksimalkan produktivitas jangka panjang. Yang kedua, hasil produksi meningkat dengan meningkatnya jumlah dan juga ukuran buah atau umbi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas, rasa, warna, kesegaran, dan daya simpan buah atau umbi. Kelebihan aplikasi pupuk Mutiara NPK 16-16-16. Yang pertama, mengandung hara yang seimbang di setiap butiran pupuknya. Yang kedua, sumber nitrogen dengan kombinasi unik. Yang ketiga, teknik produksi nitroposfat yang unik. Yang keempat, mengandung poli dan ortoposfat sebagai penyedia harga fosfatnya. Yang kelima, hara-hara dengan cepat akan tersedia. Yang keenam, penanganan dan cara aplikasi yang mudah dan merata. Yang ketujuh, rendah debu. Yang kedelapan, kualitasnya sudah terbukti. Cara pengaplikasian pupuk Mutiara NPK 16-16-16 yaitu bentuk pupuk pril atau butiran padat sehingga bebas debu dan penanganannya yang mudah untuk diaplikasikan di lapangan secara manual atau dengan mekanisasi dengan akurasi penyebaran yang lebih merata dan lebih baik.
Selanjutnya, keuntungan menggunakan pupuk Mutiara NPK 16-16-16. Yang pertama, pupuk Mutiara NPK 16-16-16 memberikan reaksi super cepat pada tanaman karena sebagian nitrogen dalam bentuk NO3 atau nitrat yang langsung tersedia bagi tanaman dan dapat membantu penyerapan unsur hara, kalium, magnesium, dan kalsium sehingga dapat mempercepat proses pembungaan, pembuahan, dan memacu pertumbuhan pada pucuk tanaman serta menekan serangan jamur dan penyakit. Yang kedua, cocok digunakan pada semua jenis tanaman buah, bunga, sayuran, tanaman pangan, dan palawija, serta tanaman perkebunan. Yang ketiga, dosis pemakaian untuk sistem tabur yaitu 100-1000 kg per hektar. Sedangkan untuk sistem cor 4-10 kg per 200 liter air atau disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis tanaman. Peringatan menggunakan pupuk Mutiara NPK 16-16-16 yaitu dapat menyebabkan iritasi serius pada mata, maka dari itu gunakan pelindung mata. Cuci tangan dan bersihkan seluruh badan setelah kontak dengan produk. Segera pergi ke dokter apabila gejala iritasi mulai muncul. Sekian identifikasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.